Insya Allah sampai saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Gak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa proyek ini sudah salah dari awal. Ini penunjukan langsung dan ini melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang publik. Bagaimana Pak Antoni menangkap pernyataan Presiden yang bilang bahwa udah tidak usah repot, nggak usah ribut gitu lah. Saya melihat bahwa statement dari Presiden ini masih dalam rangka ada polemik antara Menteri Keuangan Purbaya dengan yang lainnya. Ambisi Presiden ini perlu diwujudkan atau tidak? Kita butuh nggak sih kereta cepat sampai ke Banyuwangi? Kemampuan masyarakat kita itu berbeda dengan masyarakat di China. Pendapatan per kapita Indonesia itu cuma 40% dari China. Ya, sahabat Kompas TV, KPK menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat WUS Jakarta-Bandung senilai 118 triliun. Sempat ribut-ribut, tapi kemudian Presiden Prabowo Subianto pasang badan. Katanya tidak usah khawatir, kita punya uang. Bayar bunganya 1,2 triliun rupiah. Meski memang skemanya belum dikasih tahu juga sih. Jadi kita bahas lebih jauh lagi, karena yang paling menarik juga, sahabat Kompas TV, selain katanya kita punya uang dan bawa-bawa pakai uang koruptor, tapi juga kata Presiden punya ambisi kereta cepat tidak hanya sampai Surabaya tapi juga Banyuwangi. Realistis atau tidak? Kita bahas bersama Antoni Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies. Halo Pak Antoni, saya kalau lihat Anda itu selalu mengkritisi soal kereta cepat. Apa sih yang membuat Pak Antoni begitu gemas dengan proyek ini? Dan yang terbaru kita lihat Presiden Prabowo Subianto sendiri bilang loh, nggak perlu khawatir, kita punya uang. Kalau Presiden sendiri pasang badan, kenapa Pak Antoni yang geram? Saya melihat, memperhatikan kereta cepat ini kan dari awal. Dari 2015, dari 2016, dari sebelum ditetapkan. Lalu setelah itu ditetapkan dan melihat bahwa finansialnya ini sangat tidak masuk akal, sangat sulit untuk kita bisa menjalankan proyek ini secara business to business. Tidak masuk akal, sulit dijalankan business to business, itu berdasarkan karena partnernya dengan China bukan Jepang, atau di mana? Proposal apa yang salah? Nah, karena proyek ini awalnya dipilih dengan bus ya, kemudian pertama adalah tanpa ada tender. Ya, tanpa ada ini seolah-olah ini menjadi penunjukan langsung. Jadi pengerjaannya itu siapa yang menetapkan 5,5 miliar US dollar awalnya. Lalu kemudian berkembang menjadi 5,9 miliar dolar, 6,07 miliar dolar. Siapa yang menetapkan ini? Nah, ini kenaikan ini mencurigakan sekali gitu. Dan dikatakan bahwa kenapa China dipilih itu artinya ditunjuk itu dengan mudah saja karena mereka tidak memerlukan jaminan dari pemerintah. Yang kemudian sekarang ternyata ya dapat jaminan gitu. Karena apa? Karena pinjaman yang diberikan oleh China ini, proyek ini adalah sangat mahal sekali, yaitu dengan bunga 2%. Dan bahkan jauh lebih tinggi daripada Jepang. Jauh lebih tinggi, 20 kali lipat lebih tinggi dari Jepang. Jepang hanya 0,1%. Jadi kalau tahun ini kita bayar bunga Jepang, kalau kita pakai kereta Jepang, itu kita bayar bunganya itu hanya 75 miliar US dollar, 75 miliar rupiah dalam 1 tahun. Sekarang ini kita harus bayar 2 triliun. Kita ini berarti ini ya, proyeknya ya, bagian kita itu 60%, beda lagi. Ya 75 miliar versus 2 triliun. Jadi dengan 2 triliun ini proyek ini PT KCIC-nya ini sangat berat sekali untuk membayar itu. Maka harus ada tambahan-tambahan dari pemerintah lah ya. Apakah itu APBN atau Danantara, itu tidak penting, itu uang publik semua kan gitu. Kalau dengan proyek Jepang mungkin lebih aman gitu, 75 miliar bunganya. Bagian kita cuma 45 miliar dan PT KAI dan lain-lain itu pasti bisa menanggung 45 miliar. Nggak sampai 100 miliar, nggak sampai 1 triliun. Sekarang 1,2 triliun mereka harus tanggung gitu.
Nah, jadi kalau kita lihat bahwa proyek ini sudah salah dari awal. Salahnya adalah ini penunjukan langsung dan ini melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang publik. Ini melanggar gitu, harusnya ini ada lelang siapa yang mengerjakan dan sebagainya gitu. MRT saja yang dapat pinjaman dari Jepang itu section itu semuanya dilelang gitu. Siapa yang mendapatkan ini, konsorsium Jepang dengan Indonesia, itu semuanya dilelang. Itu ada jalur itunya, ada mungkin 10 pemenang dari konsorsium. Jadi sangat transparan gitu. Seandainya pun di situ ada permasalahan cost of run, pasti bukan si Jepangnya yang gitu. Nah kalau di sini siapa yang bertanggung jawab? Siapa, Pak? Nah di sini kita lihat bahwa yang mengerjakan kan kebanyakan kontraktornya dari KCIC. Nah, KCIC itu mungkin ada porsi kita yang kita bertanggung jawab, yaitu pembebasan lahan. Berapa sih pembebasan lahan? Ya, pembengkakannya kan awalnya mesti ada gitu. Seandainya pun lebih mahal, berapa gitu. Nah, salah satu cost of run adalah saya memperhatikan ada pembayaran bunga yang tertunda. Karena kita harus sudah bayar bunga tapi masih menunggak gitu karena proyeknya belum berjalan gitu. Nah itu cukup besar, 373 juta US dollar. Nah lalu bunga tertunggak biasanya itu tidak boleh dikenakan bunga lagi. Nah ini bunga tertunggak dijadikan cost overrun dan dikenakan biaya bunga 3,4% bahkan lebih besar lagi gitu. Nah ini yang harusnya adalah ditolak gitu ya oleh pada saat itu pejabat-pejabat yang menangani itu gitu. Tapi ini seolah-olah ini terjadi pembiaran saja. Maka ini mencurigakan dan harus diusut. Mencurigakan yang Anda maksud ada sengaja markup di sana? Ya, tentu saja bahwa mencurigakan ini adalah ada apapun itu namanya setidak-tidaknya sengaja merugikan keuangan negara. Sengaja merugikan keuangan negara? Iya, kalau dia mendiamkan, itu kan berarti kan merugikan keuangan negara gitu. Nah, dengan merugikan keuangan negara ini, ya sebetulnya sudah masuk di dalam tindak pidana korupsi gitu kan. Ini jelas-jelas kerugiannya gitu. Dan itu yang sekarang tengah diselidiki oleh KPK. Nah, KPK menyelidiki dan salah satunya baru ketemu mengenai tanah. Yang milik pemerintah, milik negara dijual lagi gitu kan. Nah itu ada 2 kali. Nah mudah-mudahan ini masuk terus. Kita minta kepada KPK untuk masuk terus mengenai siapa yang menentukan 5,5 miliar US dollar pada awalnya. Lalu kemudian kenapa bisa menjadi membengkak 6,07 miliar US dollar. Lalu kenapa bahwa suku bunga 2% itu diterima dibandingkan dengan misalnya Jepang 0,1%. Ini sangat drastis, ini 20 kali lipat. Justru yang membuat masalah proyek ini adalah mengenai suku bunga ini. Menurut Pak Antoni siapa yang harus dipanggil? Pejabat siapa? Yang harus dipanggil tentu saja yang memiliki, yang memegang proyek ini. Termasuk yang mengiakan membayar utang lebih besar semuanya, punyanya ya Jepang. semuanya. Satu pemilik proyek, siapa yang pemilik proyeknya? Apakah ada tim yang mengevaluasi? Kalau tidak ada, kenapa tidak ada? Ini melanggar. Kenapa tidak ada lelang? Siapa yang memutuskan? Apakah yang bertanggung jawab Kementerian BUMN yang dulu, gitu kan? Atau Kementerian BUMN juga ada yang langsung perintah, misalkan. Oke, presiden yang perintah langsung. Nah ini siapa gitu? Kenapa bisa begitu? Dan kalau kita lihat, ini presiden kan terlibat sangat dalam di sini ya, sangat dia juga menjadi salah satu penentu lah ya untuk proyek ini ya kita jalankan. Tidak ada bisnis B2B dan sebagainya. Itu semuanya yang keluar kita tidak dengar statement-statement tersebut keluar dari pejabat yang lain gitu. Jadi seolah-olah Jokowi ini menjadi juru bicara gitu. Jadi pimpronya juga gitu kan the proyek ini kan. Nah kenapa bisa begitu gitu kan? Biasanya kan presiden kan distant sekali kan, ada jarak sekali terhadap pelaksanaan proyek. Tapi ini semuanya seolah-olah dia yang harus menjawab gitu. Terkait dengan pertanyaan saya tadi Pak Antoni, oke, kita tampaknya memang semua mengarah ke sana mempertanyakan sejak awal
mitra kita siapa saja itu sudah dipertanyakan. Kenapa lebih memilih China ketimbang Jepang? Saya dulu mengikuti sekali itu, Pak. Saya dulu waktu awal-awal Jepang selalu rajin memberikan proposalnya, update ke Kemenko Perekonomian. Nah, saya di sana, tapi tiba-tiba diganti dengan China. Waktu itu kan pertimbangannya adalah loh ini tidak akan memberatkan APBN. Jadi sedikit tampak angin surga untuk kita saat itu. Tapi gini, Pak. Oke, satu sisi itu what's done gitu, sudah selesai itu dan harus diselidiki. Tapi sekarang kita lihat, ketika KPK sudah turun tangan menyelidiki dugaan korupsi itu, Presiden tampil dan mengatakan tidak usah khawatir, ini negara besar, kita punya uang. Bagaimana Pak Antoni menangkap pernyataan Presiden yang bilang bahwa udah tidak usah repot, nggak usah ribut gitulah katanya? Saya melihat bahwa statement dari Presiden ini masih dalam rangka ada polemik antara Menteri Keuangan Purbaya dengan yang lainnya. Dan masyarakat lah. Bahwa Menteri Keuangan Purbaya lalu mengatakan bahwa ini tidak pakai APBN lah. Silakan Danantara yang untuk membiayai permasalahan keuangan dari KCIC ini, dari konsorsium BUMN gitu. Lalu kemudian masyarakat banyak yang mendukung statement dari Purbaya dan juga sekaligus ini keluar ada apa gitu kan mengenai kasus-kasus yang dugaan korupsi, dugaan markup dan sebagainya gitu. Nah ini yang harus dicermati sehingga Presiden kemungkinan adalah untuk memberikan jaminan kepada pihak pemberi utang yaitu China bahwa ini kita akan bertanggung jawab semua. Memang di dalam secara finansial. Tetapi tentu saja Presiden masih belum bicara mengenai apa itu dugaan-dugaan, apakah ada dugaan kasus hukum dan sebagainya. Dia masih belum bersikap dan di sini juga banyak yang menyayangkan. Setidak-tidaknya untuk menenangkan masyarakat ya dibilang apabila ada kasus hukum silakan diteruskan supaya KPK tidak salah dalam mengartikan statement dari Presiden ini. KPK sebelumnya kan sudah mengatakan sedang menyelidiki dan memang terus kelihatannya tidak begitu terlalu terpengaruh oleh statement dari Presiden karena dalam kasus hukum ini memang tanggung jawab dia yaitu sekarang mulai ada pengadaan tanah yang lagi diselidiki. Ya mudah-mudahan ini terus saya rasa Presiden akan setuju dengan kasus hukum ini akan ditegakkan ya, kasus korupsi apa segala akan disidik dan sebagainya. Saya rasa setuju karena kalau tidak setuju tidak mungkin bahwa Presiden itu Kejaksaan Agung bisa membuka kasus-kasus besar ya seperti ya kita tahulah kasus minyak lah dan sebagainya gitu. Nah itu yang kita harapkan bahwa di sini kasus hukum itu. Jadi statement Presiden itu pada saat itu terbatas kepada saya berharap terbatas pada masalah keuangan saja. Masalah keuangan yang sampai sekarang pun tidak detail dijelaskan tuh Pak Antoni. Ini mau bayar pakai skema apa? Orang jadi bertanya pakai APBN kah, Danantara kah, atau gimana? Sebetulnya itu sudah tidak penting lagi. Nggak penting lagi karena APBN, uang Danantara pun sebenarnya dana publik gitu kan sama saja. Sama aja uang sama publik. Saja gitu itu dana publik juga. Tapi kan satu hint yang sudah dikasihkan oleh oleh Presiden yaitu dia bilang kita bisa memakai dana dari koruptor. Ya, uang-uang sitaan dari koruptor. Nah, uang sitaan koruptor itu uang APBN. Karena secara mekanisme kan dia harus masuk ke APBN dulu. Baru keluar melalui APBN. Itu sudah secara implisit sudah dikatakan bahwa itu akan memakai uang APBN. Kalau uang koruptor tidak cukup, mau apa? Kan pasti gitu kan memakai dana itu lagi APBN gitu. Jadi itu statement awal yang kalau kita lihat ini pasti menjurus ke APBN gitu. Selain Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dengan begitu percaya diri bahwa kita tidak kekurangan uang, Presiden juga menyampaikan ambisinya. Kereta cepat itu nggak hanya sampai Surabaya cita-citanya tapi juga Banyuwangi. Perlu nggak sih Pak sebenarnya itu? Nah ini ada dua statement di sini. Pertama adalah kita banyak uang.
dari mana kita banyak uang itu? Kita ya negara memang besar sih lebih negara tepatnya besar, disampaikan. kita banyak uang, negara besar. Tentu saja negara besar kan bukannya berarti bahwa di situ bisa menanggung semua biaya, terutama utang dan sebagainya. Nah kalau kita lihat bahwa APBN kita ini sebetulnya dalam kondisi yang tertekan, penerimaan negaranya turun ya, dan tertekan dengan dampaknya yang udah jelas, yaitu transfer ke daerah dikurangin gitu. Dana-dana belanja-belanja negara untuk sosial juga kemungkinan banyak yang dikurangi gitu. Jadi ini menjadi satu catatan sendiri. Dan yang kedua adalah apakah kita bisa menjalankan sampai Surabaya atau bahkan Banyuwangi. Yang pertama bahwa feasibility study-nya itu harus jelas. Apakah benar bahwa Jakarta-Surabaya nantinya bisa dibiayai dari proyek itu sendiri gitu kan. Tidak ada lagi dari penambahan uang dari APBN dan sebagainya. APBN dan tentara itu. Nah, saya khawatirkan kalau pakai skema yang sekarang itu dengan bunga pinjaman 2% dan sebagainya itu tidak mungkin bisa terbayar gitu karena tidak ada proyek kereta cepat yang demikian besar bisa dibiayai dari proyek itu sendiri dengan bunga yang sedemikian besar. Kalau kita lihat ini sebagai pembelajaran, proyek kereta cepat di China itu kan sangat cepat perkembangannya gitu kan ya. Tapi beberapa studi mengatakan di situ 94% dari proyek kereta cepat di China itu adalah rugi. Cuma 6% saja yang untung, yaitu khususnya yang berhubungan dengan ke coastal cities gitu ya. Beijing, Shanghai, Hangzhou dan sebagainya itu cuma itu aja. Yang lainnya semuanya kalau ke inland ya, ke pedalaman itu semuanya rugi gitu. Kalau dengan catatan tersebut, menurut Anda, tim dari pemerintah saat itu kenapa tetap memutuskan membangun kereta cepat yang waktu itu dibanggakan Pak menjadi satu-satunya kereta tercepat di Asia Tenggara. Jadi itu sangat membuat tampak proyek membanggakan gitu ya, proyek gengsi. Nah, ini saya rasa ini keterbatasan dari tim ekonomi atau memang adalah keinginan yang tidak bisa dibantah dari presiden saat itu. Saya mau ini, kan gitu kan. Nah, jadi sudah mau analisa apapun sudah tidak bisa ini. Nah, saya melanjutkan sedikit mengenai proyek yang di China itu kan kebanyakan itu rugi ya. Rugi, tetapi mereka bisa terus mereka jalankan. Karena apa? Karena mereka membangun kereta cepatnya sendiri. Jadi di situ nilai ekonomis dia bukan hanya hubungan antara satu city ke city lain, tetapi pembangunan industri di situ. Kereta cepat itu jadi dia meningkatkan permintaan baja, peningkatan ini dan sebagainya gitu. Nilainya berapa, multiplier efeknya berapa, itu sangat besar. Nah kita itu tidak ada, itu semuanya 100% kita import gitu. Coba kalau ada periksa kursi di kereta cepat itu buatan siapa gitu? Apa ada gitu buatan kita, komponen lokalnya kan gitu kan? Nah itu, jadi kalau mereka itu ada nilai ekonominya yang dari industrial development mereka. Jadi di sini pun rugi kalau dia ini mereka sudah bangun, ya ini membuat ekonomi mereka bertumbuh. Lalu mereka kasihkan sini ya rugi ya di sini juga nggak apa-apa mereka. Yang penting kalau operasional bisa dijalankan, buat dia itu sudah untung secara ekonomi gitu. Secara ekonomi, tapi karena kita faktanya belum mandiri seperti China, kembali ke pertanyaan saya tadi, ambisi presiden ini perlu diwujudkan atau tidak? Kita butuh nggak sih kereta cepat sampai ke Banyuwangi? Kita saat ini adalah tidak butuh. Siapa sih yang mau membutuhkan itu? Begini, rakyat miskin kita, masa kategori miskin menurut World Bank, ya, menurut Bank Dunia, yang mempunyai pendapatan di bawah 1,5 juta rupiah per orang, per bulan, itu ada 194 juta orang. 194 juta orang mempunyai pendapatan di bawah 1,5 juta rupiah per orang, per bulan.
apakah mereka mampu untuk naik kereta cepat? Misalkan Jakarta-Bandung aja 250.000, pulang pergi 500.000. Gaji dia, pendapatan dia cuma 1,5 juta. Nah, pasti nggak itu. Kalau kita tingkatkan lagi, yang lebih rendah dari di bawah 2,5 juta, itu bisa 250 juta. Jadi kemampuan masyarakat kita itu berbeda dengan kemampuan masyarakat di China. Pendapatan per kapita Indonesia itu cuma 40% dari China. Meskipun bisa 2,5 alasan kali lipat. Pak Presiden itu kan supaya pembangunan itu juga sampai ke daerah. Ini nggak cuma soal infrastruktur, ada konektivitas, pertumbuhan ekonomi daerah, efisiensi waktu antar wilayah. Anda tidak melihat alasan itu masuk akal? Ya, itu untuk certain case ada, tetapi berapa besar itu pengorbanannya yang kita harus bayar import ke luar negeri. Berapa devisa kita yang harus kita bayarkan. Jangan lupa, ini pendapatan orang-orang Indonesia yang akhirnya kita harus bayarkan keluar ke China. Devisa kita itu terbang semua ke sana. Jadi pendapatan dari masyarakat pengguna itu semuanya harus dibayarkan devisa ke itu. Jadi saya rasa ya ini perlu studi lebih dalam. Saya rasa ya pada saat itu Presiden secara emosional saja bahwa untuk menyatakan dukungannya kepada Jakarta-Bandung, lalu spontanitasnya mengatakan kita juga lanjutkan ke Surabaya gitu. Tapi saya tidak yakin bahwa memang itu maksudnya adalah sudah bulat seperti itu gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya itu hanya sebagai komitmen bahwa itu ke Jakarta-Bandung ini, jadi kita teruskan itu. Nah, saya rasa itu masih jauh untuk ke sana. Tapi kalau misalnya tetap dijalankan, risiko terbesarnya apa? Karena kan yang sekarang saja bayar bunga 1,2 triliun itu bunga loh. Time bomb-nya gimana nih nanti? Bayar utang pokoknya. Itu dia, bahwa kalau seandainya ini mau dijalankan, maka proyek ini harus dievaluasi lagi yang benar. Ya, dievaluasi yang benar. Termasuk ganti partner nggak? Ya, tentu saja kita harus mengundang lebih banyak ini. Ini harus benar-benar dijalankan secara profesional, tender dengan lelang dan sebagainya, mengikuti mekanisme yang ada gitu kan. Dan tentu saja bahwa kalau ini mendapatkan pinjaman, ya pinjamannya adalah pinjaman lunak. Ya, pinjaman lunak ini kalau 2% ini bukan pinjaman lunak gitu. Kalau pinjaman lunak itu dari misalkan dari Jepang gitu ya, 0,1% gitu. Nah, jadi ini yang harus kita. Kalau dengan 2% saya rasa ini proyek tidak visible. Tidak visible. Salah dari awal. Pembantu Presiden juga nggak ada yang ngingetin. Ya. Ya mungkin pada saat itu mungkin mereka sudah ada yang ngingetin. Kita kan ngelihat beberapa orang di kementerian itu kan sudah mengatakan salah satu almarhum Rizal Ramli kan juga tidak setuju pada saat itu. Sudah diingatkan gitu. Tetapi yang tadi saya katakan, yang penting pokoknya apa dia mau ya dia harus jalankan gitu. Jadi yang salah manajemen proyeknya atau karena putusan politiknya? Yang bertanggung jawab ya yang atasan lah, yang mengambil decision bahwa ini harus jalan gitu. Kalau ini Kementerian BUMN, dia harus Kementerian BUMN. Tetapi kan Jokowi pernah bilang tidak ada visi menteri. Yang ada kan visi misi dari presiden gitu kan, berarti yang bertanggung jawab semuanya ya harus presiden gitu. Dan apakah kemarin yang pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu ini lebih untuk menjaga relasi dengan China, terutama juga untuk memberikan kepastian pada investor jangan sampai kapok gitu kerja sama-sama kita. Karena kan ini kayak, ini proyek udah jalan nih Pak Antoni, terus kita ribut. Terus antar pembantu presiden saja sering lempar loh, siapa yang mau bayar, mau pakai APBN atau enggak. Dan antara sampai sekarang enggak firm bilang bahwa dia akan bayar. Tapi memberikan yang namanya opsi. Pun yang terakhir Pak Rosan mengatakan nanti tampaknya APBN akan kena karena ada soal PSO kan di sana. Artinya kalau PSO itu biasanya dijamin oleh APBN. Ya, saya tidak mengerti apa yang mekanisme PSO itu gitu. Kalau PSO lalu kemudian diberikannya kepada PT KCIC itu tidak boleh. Karena PT KCIC itu 40% asing. PSO kan kita tidak boleh memberikan kepada asing. Jadi mekanismenya apa gitu. Ini yang ini. Tapi ya saya rasa mekanismenya harusnya adalah ini diberikan ke konsorsium BUMN. Kewajiban dia berapa? Suntikan dana kepada konsorsium. Suntikan dana kepada konsorsium, begitu dia tidak mampu ada suntikan dana gitu, dana operasional, itu bantuan-bantuan seperti itu gitu.
Di APBN juga mekanismenya juga sulit gitu. Jadi apa bantuan itu? Kan APBN tidak bisa memberikan bantuan itu. Dia cuma bisa kalau ke BUMN ya dengan penyertaan modal negara gitu kan. Nah itu jadi memang ini masih masih harus dibicarakan susunan detailnya gitu kan, harus rinci gitu. Dan harus secepatnya nggak sih Pak? Biar nggak terlalu berlarut-larut. Ini udah mau masuk sebulan loh setelah ribut-ribut dimulai dari Menkyu Purbaya yang menolak bayar utang WUS pakai APBN. Saya rasa sebetulnya secara ini tidak begitu terlalu terkejar waktu untuk ya harus hari ini atau minggu depan atau bulan depan gitu. Karena apa? Untuk yang saat ini mungkin 1,2 triliun bisa diselesaikan ya dengan konsorsium dari bank pun sebenarnya bisa memberikan kepada kereta api gitu. Tapi dan ini sudah meredakan kepada investor bahwa yang penting adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab gitu. Nah jadi mengenai bahwa ini harus benar-benar ini harus dipelajari, benar-benar bagaimana penyelesaiannya secara utuh ya harus dipelajari gitu. Nggak perlu terburu-buru bahwa harus minggu depan, karena ini banyak sekali peraturan-peraturan yang memang sebetulnya belum mendukung bahwa ini harus dibiayai dari APBN. Bagaimana? Apa payung hukumnya harus dibiayai dari APBN? Satu-satunya cuma bisa adalah melalui PMK. Ya, melalui PMK itu melalui apa? Nah, penyertaan modal negaranya. Katanya kan ya Purbaya keberatannya lah orang dividennya udah diambil kok, kenapa harus PMK-nya dari kami kan gitu kan. Apakah PMK-nya bisa dari Danantara? Nah, itu juga itu. Kalau PMK dari Danantara mungkin secara peraturan tidak begitu terlalu kompleks. Memang itu bisnis to bisnis saja gitu. Tapi kalau dari APBN ini akan menjadi lebih kompleks karena payung hukumnya apa? Karena payung hukumnya yang katanya PMK berapa yang tahun 2023 Peraturan Menteri Keuangan itu sebetulnya masih ada ketidakjelasan apakah memang itu boleh ditanggung oleh APBN. Karena satu pasal mengatakan bahwa penjaminan pemerintah hanya diberikan kepada terkait dengan cost of run, pembakaran biaya gitu. Tapi di pasal selanjutnya itu mengatakan yang dimaksud dengan pasal 2 adalah keseluruhan gitu. Jadi menentang dari pasal 2 itu sendiri gitu. Nah, jadi ini yang menjadi masalah, ini bisa menjadi masalah hukum ini. Saya penasaran, Pak Antoni pernah naik bus sih? Nggak pernah. Kenapa? Karena ya kalau saya ke Halim itu memerlukan paling sedikit 45 menit. Ya, atau 1 jam lah dari rumah ke sana gitu. Oh katanya ada yang naik busway. Saya sendiri memang jarang naik busway juga, nggak pernah. Nggak kirain karena sudah mengkritik sedemikian udah pernah naik terus kayak wah ini kursinya kurang bagus, ini kurang empuk gitu. Iya, kalau saya yakin bahwa untuk kenyamanannya pasti nyaman gitu kan, pasti nyaman gitu. Tapi masalahnya bukan nyaman gitu. Dengan Shinkansen juga pasti nyaman kan gitu. Dengan apa orang kereta kebanggaan kita aja Agro Parahyangan yang di Pangkas pun kita sebetulnya sudah cukup senang kan gitu kan. Jadi PT Inka sudah mampu membuat gerbong yang cukup bagus, kursinya bagus, bisa kursinya itu bisa berbalik begitu tuh ya dari itu. Jadi sebenarnya bukan masalah kenyamanan gitu. Jadi saya juga pernah ditanyakan mengenai misalkan nih kita melenceng sedikit ya mengenai GoTo, mengenai Gojek Tokopedia, GoTo pada saat itu. Lalu dia bilang, Antoni terbantukan apa tidak dengan adanya GoTo? Kenapa banyak dikritisi kan gitu kan? Saya bilang sangat terbantukan. Kalau bisa ada 10 lagi GoTo seperti begitu di Indonesia kita makin senang, makin mudah gitu. Tetapi jangan Anda go public dengan GoTo dalam keadaan rugi kepada masyarakat Indonesia. Jadi dua hal berbeda gitu. Bahwa kenyamanan itu dia kan kemudian kan go public. Tapi kan terlihat bahwa di situ banyak sekali keanehan finansial. Sewaktu dia akuisisi Tokopedia itu sekitar kemahalan, ya kalau kita boleh bilang itu markup juga, itu hampir 100 triliun.
hampir 100 triliun, 98 triliun. Dan ini terbukti ketika GoTo menjual 75% kepemilikannya kepada TikTok. Dia punya write off untuk dia punya goodwill, yang namanya goodwill tadi, itu 75 triliun masuk ke kerugian itu. Nah, kenapa dia markup sampai sedemikian besar, ya, pembeli dengan begitu mahal? Karena pada saat itu dia mau go public, harganya biar naik. Dengan berapa? Rp338 gitu. Nah, saya pada saat itu mengkritisi juga, dia bilang, kenapa mengkritisi? Kan dengan ada GoTo terbantu kan? Iya. Wus juga sama gitu. Dengan Wus, saya yakin bahwa yang naik pasti menikmati gitu kan. Itu bukan masalah di situnya. Masalahnya kemahalan siapa yang nanggung? Kemahalan siapa yang nanggung? Yang nanggung uang rakyat lagi. Nah, kan itu. sudah lihat kan APBN atau Danantara sama-sama uang rakyat ya. Dan yang mendapatkan manfaat itu siapa? Kalau ada korupsi, ada markup siapa? Nah, itu dulu harus diusut kan gitu. Audit sih harusnya ya. Harusnya diaudit, baru kita ngomong lebih jauh lagi gitu. Supaya clear ini visible apa enggak nih dari awal. Siapa yang terlibat, panggil-panggilin. Itu. Ada nama-nama yang sudah tergambar mungkin yang harus dipanggil. Ya, kita tinggal jangan nama tapi jabatan aja lah. Jabatan yang struktur yang bertanggung jawab kan strukturnya. Jadi yang tadi siapa? Pimpro. Adakah Pimpro? Kenapa dia mengevaluasi itu? Kenapa itu? Oh, nggak ada, ini nggak dievaluasi. Lah, siapa yang disuruh nggak evaluasi? Siapa itu? Nah, ini proyek di bawah siapa? Di bawah Kementerian BUMN atau Marinvest kan gitu kan? Atau siapa gitu? Nah, jadi ditelusuri gampang itu. Udah KPK sebenarnya kalau mau juga dalam waktu seminggu ketangkap semua itu. Kalau mau. Kalau sekarang nggak mau maksudnya? Belum mau. Kenapa nggak mau? Ya kita kan tahu sekarang produk KPK itu bagaimana yang sudah dilaporkan aja banyak kejadian-kejadian masyarakat masih belum bisa ditelusuri, ditelaah. Setelah itu masih belum ada bukti. Ya begitulah. Jadi meskipun kalau dilihat saya tuh dapat data lah dari tim komunikasi pemerintah ya kan mengatakan itu sebenarnya secara ekonomi kita itu sudah diuntungkan gitu kan mulai dari polusi berkurang saya dapat data dari mereka. Kalau Pak Antoni gimana melihatnya? Ya ini kan semua pembenaran aja. Pembenaran itu kan yang tadi kita bicara bahwa apapun proyeknya, apakah itu proyek kereta cepat ini dari China atau dari Jepang, analisa tadi kan masuk. Jadi ini bukan masalah bahwa kita bisa bicara persoalan tadi adalah apakah kita mau kereta cepat atau tidak. Itu bisa. Tetapi bukan masalah kereta cepat WUS atau Shinkansen. Jadi meskipun dibilang di sini datanya annual economic benefits breakdown 3,52 triliun secara total. Secara tahunan, data itu menurut Anda masuk akal apa enggak? Ya bisa saja bahwa itu tergantung dari asumsinya dan sebagainya. Tetapi menurut saya relevansinya saat ini adalah bukan itu. Itu relevansinya kalau dia menghitung pada saat apakah kita mau beli kereta cepat atau tidak. Pada tahun 2015 itu. Nah, yang kedua, setelah kita putuskan economic value-nya adalah itu, kita bilang, oke, kita putuskan beli kereta cepat. Lalu kita pilih, mau yang mana? Apakah mau dari Jepang, dari China, dari Perancis, atau dari Jerman? Kan gitu kan, yang mana yang lebih paling murah? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Cara gitu. berpikirnya. Ya. Pertanyaan terakhir singkat aja. Jadi sebenarnya kereta cepat sampai Banyuwangi perlu atau enggak? Ya, saya rasa ya saat ini tentu saja mungkin dalam 10 tahun lagi juga belum kita perlu gitu. Ya, Jakarta Surabaya bisa dipertimbangkan dalam arti kalau memang kita ada uang dan kalau itu visible tanpa penggunaan B2B yang stick kepada B2B, bukan nanti dirubah lagi, ya kalau memang itu visible ya why not kan gitu. Cari kan. partner yang konsisten dari Yang awal. konsisten Terima kasih dari Pak awal. Antoni telah Oke. bergabung bersama Ya. kami.